Sejarah berdirinya Gereja Paroki Kristus Raja Pagal. Paroki Kristus Raja Pagal berada di Keuskupan Ruteng, Manggarai. Sebelum dijadikan paroki, Pagal adalah tempat utama sebagai pelayanan umat, selain Ruteng sebagai pusat. Lahirnya umat Katolik di Pagal adalah hasil karya para misionaris SVD dengan kehadiran seorang misionaris bernama Pater Muller SVD pada tanggal 29 Mei 1915. Pater ini berhasil membaptis seorang bapak bernama Huva, yang setelah dibaptis namanya diganti dengan Markus Huva. Seiring berjalannya waktu, umat Katolik semakin bertambah banyak dan tentu membutuhkan tempat yang memadai serta sebuah tempat pelayanan yang tetap. Melihat jumlah umat yang semakin bertambah banyak, Keuskupan Ruteng menjadikan Pagal sebagai pusat sebuah stasi. Pada tahun 1937, mulailah dibangun gereja paroki. Dimulai pengumpulan material bangunan seperti batu, pasir, dan bahan lokal lainnya. Partisipasi umat Cibal berupa batu, pasir yang diambil dari kali yang disebut Waenaong, kali perbatasan Cibal dan Lambaleda, dan dari Waekokak, Dehes dengan menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan seperti kerbau dan kuda yang mengangkutnya ke Pagal. Umat dengan senang hati dan gembira melakukan hal ini. Mereka bangga berbuat sesuatu untuk membangun rumah ibadatnya, yaitu gereja. Mereka beramai-ramai melaksanakan tugas ini dengan senang hati. Selain umat mengangkut pasir dari tempat yang jauh, ada kelompok khusus umat bersama tukang batu memecahkan batu besar dengan menggunakan pemukul besar dan meledakkan batu itu dengan dinamit. Pecahan batu itu diangkat umat ke lokasi gereja di misi ini. Menurut tuturan tetua dari umat dan masyarakat di Pagal, tahun berdirinya gedung gereja Pagal mulai tahun 1937 sampai 1939, hampir 2 tahun membangunnya. Dan tahun 1939, bangunan gereja ini pun selesai. Tegasnya bahwa gereja selesai dibangun pada tahun 1939. Selain angka tahun pendirian, gereja ini juga memiliki keunikan arsitektur yang memiliki 5 buah menara. Terdapat 1 menara utama di tengah dan dikelilingi 4 menara kecil. 4 menara kecil ini lebih rendah dari menara utama. Arsitektur gereja ini mengambil atau meniru rumah adat yang terdapat di Manggarai, dengan rangka dalamnya memiliki filosofi yang sama. Arsitektur bangunan ini merupakan perpaduan antara tradisi lokal dan tradisi Eropa. Sepintas mengenai menara-menara atap kerucut yang menjulang tersebut menyerupai rumah adat Manggarai, yaitu Mbaru Niang atau Mbaru Gendang, dan memadukan corak kolonial Eropa. Masih mempertahankan bentuk aslinya, gereja ini berciri khas oleh menara di beberapa sisi. Akhirnya, pada tanggal 8 April 1956, para misionaris SVD menyerahkan tanggung jawab stasi kepada para pater OFM. Dari tahun 1915 sampai tahun 1956, umat Katolik di Pagal semakin meningkat dan bertambah banyak. Setelah memenuhi syarat untuk dijadikan paroki, akhirnya Keuskupan Ruteng menetapkan stasi Pagal menjadi paroki Pagal dengan nama pelindung Kristus Raja Semesta Alam. Tentang hal ini, para anggota majelis gereja Pagal, yaitu Bapak Andreas Nabit dan kawan-kawan, menceritakan bahwa mulanya hanya 1 paroki di Kecamatan Cibal, yaitu paroki Pagal. Perayaan Paskah dan Natal berpusat di Pagal. Umat dari beberapa desa dan kelurahan di kecamatan datang merayakan misa Natal dan Paskah di Pagal.
Setelah beberapa lama, akhirnya berkembang juga menjadi banyak paroki. Tutur Bapak Andreas Nabit. Tentang gereja ini, ada kenangan yang tak pernah lepas dari ingatan orang-orang yang lahir, sekolah, dan berkarya di ibu kota kecamatan Sibal ini, yaitu lonceng gereja. Setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah, petugas koster akan membunyikan lonceng tersebut, dan bunyinya terdengar hingga ke bukit-bukit kota Pagal. Bunyi lonceng membangunkan umat, khususnya anak-anak sekolah dan para guru. Sampai sekarang, paroki ini berkembang sangat pesat. Pengaruh misi Fransiskan bagi masyarakat banyak memberikan manfaat. Sebut saja dengan misi ekologi yang dikenal dengan sebutan ekopastoral. Para misionaris Fransiskan melatih masyarakat setempat tentang sistem pertanian organik. Sistem ini sudah berjalan kurang lebih 11 tahun dan telah membawa masyarakat kembali ke alam atau back to nature. Perkembangan paroki ini memiliki pengaruh misi Fransiskan yang begitu kuat. Salah satu karya pastoral yang menarik dari paroki ini adalah pastoral ekologi. Dalam karya ini, paroki bekerja sama dengan Ekopastoral OFM. Salah satu fokusnya adalah mengembangkan sistem pertanian organik. Imam paroki Pagal, Pastor Albertus Davinis Watan Lasar OFM atau pastor paroki, menjelaskan bahwa gerak pastoral ini dimaksudkan untuk memberdayakan umat-umat paroki, mengingat sebagian besar umat paroki Pagal adalah petani. Misi ini sekaligus menyegarkan kembali umat sekitar untuk kembali kepada alam sebagai bagian dari ciptaan Allah, ujar pastor yang akrab disapa Pastor Aba ini. Dalam membumikan programnya, Paroki Pagal mewajibkan setiap pasangan yang baru menikah untuk menanam pohon di tempat di mana mereka menikah. Paroki Pagal juga memfasilitasi kaum muda untuk tetap memperhatikan alam dengan cara reboisasi dan pembersihan mata air, sungai sehingga masyarakat sekitar dapat mengkonsumsi air bersih dan jernih.